Seolah-olah bahwa dengan menyalahkan orang lain kebenaran sudah menjadi miliknya. Seolah-olah bahwa dengan menerakakan orang lain sudah pasti dia masuk surga. Adapun perbedaan-perbedaan yang muncul, saya pikir itu adalah merupakan hal yang wajar. Jangankan kita berbeda mazhab, kita satu mazhab sekalipun kadang-kadang kita masih berbeda. Akhirnya kita orang-orang yang beragama kadang-kadang tidak produktif. Kita ketinggalan jauh dengan orang-orang yang kadang-kadang kita anggap mereka kafir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, wafatnya Ustadz Jalal kemudian kembali memunculkan pro kontra antara Sunni dengan Syiah. Nah, secara sederhana, Sunni maupun Syiah itu memang memiliki latar belakang khasanah keilmuan yang cukup berbeda. Kalau Sunni cenderung mengambil khasanah keilmuan itu bersumber dari sepenuhnya dari sahabat dan sebagian dari ahlul bait Nabi. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Definisi sahabat adalah mereka yang sezaman dengan Nabi, menyertai Nabi, dan kemudian wafat dalam keadaan muslim. Dan sahabat itu bisa dibilang selalu bertambah tiap tahun. Bahkan kalau tidak salah, pada saat Haji Wada, itu sahabat sudah mencapai sekitar 124.000 banyaknya. Dan kemudian para sahabat itu oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni kemudian dibangun sebuah konsep yang namanya Al-Adalatus Sahabah, bahwa sahabat itu adil, semua sahabat itu terpercaya dan seterusnya. Dan karena dia terpercaya maka tidak boleh kita mengkritiknya. Jadi kebayang dari 124.000 sahabat itu dianggap semua adalah orang-orang yang adil. Jikapun ada yang salah ijtihadnya dia, maka katanya kesalahan tersebut akan diampuni oleh Allah dan bahkan mendapat 1 pahala. Kalau dia benar dalam melakukan ijtihad, dia akan mendapatkan 2 pahala. Enak sekali jadi sahabat. Lalu kemudian apa bedanya dengan Syiah? Khasanah keilmuan Syiah lebih cenderung mengambil ajaran keislaman itu bersumber sepenuhnya dari ahlul bait Nabi dan sebagian dari sahabat. Jadi siapa ahlul bait Nabi? Ahlul bait Nabi adalah mereka seperti Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain, dan seterusnya. Kalau di Sunni itu menyebutnya dengan konsep adalatus sahabah, kalau di Syiah menyebutnya dengan kemaksuman. Jadi pada dasarnya sama saja itu, cuman beda kata saja. Dan karena itu pula, baik Syiah maupun Sunni sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama nabinya Rasulullah Muhammad SAW, sama-sama mempercayai hari akhirat dan seterusnya. Adapun perbedaan-perbedaan yang muncul, saya pikir itu adalah merupakan hal yang wajar. Jangankan kita berbeda mazhab, kita satu mazhab sekalipun kadang-kadang kita masih berbeda. Contohnya apa? Di Indonesia misalnya yang mayoritas Sunni atau mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Bukankah kadang-kadang kita berbeda antara ada yang memperingati Maulid Nabi dengan mereka yang menolak peringatan Maulid Nabi? Bukankah kadang-kadang kita berbeda pandangan tentang tahlilan? Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain menolak. Apakah itu sederhana? Tidak. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena ancamannya neraka, teman-teman. Hadis yang mana yang digunakan? Hadis yang digunakan adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap segala sesuatu yang diadakan dalam agama adalah baru, di mana setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jadi kebayang orang-orang yang melakukan peringatan hari kelahiran Nabi, Maulid Nabi itu dianggap bid'ah dan kemudian ditempatkan dalam neraka. Kan luar biasa sekali itu ancamannya seperti itu. Dan itu kita berbeda pandangan dalam hal itu. Padahal satu mazhab. Jangankan hal itu, masalah pakaian saja kita berbeda pandangan, teman-teman. Masalah pakaian kita ributin antara yang isbal dengan yang tidak isbal. Apakah itu sederhana? Tidak juga. Itu ancamannya lagi-lagi neraka. Dalilnya apa? Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang terdapat di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Wih, itu bahaya itu. Dan dalam hadis yang lain misalnya
disebutkan bahwa seringan-ringan siksaan di akhirat kelak nanti adalah seperti orang yang dipakaikan sebuah sandal, lalu mengelupaslah seluruh kulitnya, lalu mendidihlah otaknya. Itu katanya seringan-ringan siksaan api neraka di akhirat kelak. Jadi kebayang cuma gara-gara pakaian kita disiksa sedemikian hebat seperti itu. Dan kita berbeda pandangan mengenai masalah itu. Itu satu mazhab, teman-teman. Belum lagi yang berbeda mazhab. Jadi karena itu menurut saya, hentikanlah perdebatan-perdebatan yang tidak produktif seperti ini. Tuduhan-tuduhan kepada Syiah itu adalah tuduhan-tuduhan yang sudah berlangsung begitu lama dan terus-menerus. Orang-orang Syiah sudah mengklarifikasi dan memberikan bantahan-bantahan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi tidak tahu entah mengapa selalu saja itu saja yang berulang. Akhirnya kita orang-orang yang beragama kadang-kadang tidak produktif. Kita ketinggalan jauh dengan orang-orang yang kadang-kadang kita anggap mereka kafir. Salah satu contohnya misalnya adalah HP yang saya gunakan merekam ini. Itu buatan Cina yang kita katakan sebagai orang kafir. Lampu penerang yang saya gunakan saat ini juga adalah buatan kafir. Contoh sederhana yang paling mutakhir terkait masalah corona. Kita umat muslim di dunia, dimanapun negerinya, di negara-negara mayoritas muslim, kita adalah orang-orang yang terbelakang. Belum ada satu negara muslim di dunia saat ini yang bisa menciptakan vaksin corona. Yang justru mengadakan vaksin COVID-19 adalah negara-negara sekular. Negara-negara yang bahkan kita anggap negara yang tidak bertuhan. Menunjukkan bahwa kita memang saat ini sangat terbelakang dalam hal seperti itu. Kenapa? Ya bisa jadi karena persoalannya kita cuman kerjaannya setiap saat menyesatkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Seolah-olah bahwa dengan menyalahkan orang lain kebenaran sudah menjadi miliknya. Seolah-olah bahwa dengan menerakakan orang lain sudah pasti dia masuk surga. Ketika tiba tahun baru kita berdebat tentang boleh tidaknya merayakan tahun baru. Masuk di bulan Februari seperti ini kita berdebat tentang Valentine. Kita menganggap itu bukan budaya kita dan seterusnya. Mungkin masuk bulan Februari kita mengadakan perayaan Isra Miraj. Kita berdebat lagi di situ. Masuk di bulan Rabiul Awal kita berdebat tentang Maulid Nabi. Mungkin Desember kita lagi berdebat lagi tentang boleh tidaknya mengucapkan Selamat Natal. Dan perdebatan yang terus-menerus terjadi seperti itu. Berulang tidak pernah berhenti. Berdebat pada sesuatu yang berulang-ulang dan tidak produktif. Mulai dari para ustaznya sampai pada mereka-mereka yang sama sekali tidak paham tentang agama. Ikut-ikutan berdebat dalam masalah seperti ini. Karena itu lebih baik memastikan dirimu terlebih dahulu bisa masuk surga daripada sibuk mengurusi orang lain dan memastikan orang lain masuk neraka. Karena lagi-lagi tidak ada jaminan kita bisa masuk surga. Mungkin yang kita laknat, mungkin yang kita caci maki, bisa jadi lebih baik dibandingkan kita. Dan tidak jaminan bahwa kita lebih baik daripada dia. Bahkan belum ada jaminan bahwa kita ini saat ini berada di jalan yang benar. Karena itu permintaan kita kepada Tuhan tiap kali kita melakukan sholat misalnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi sudahilah perdebatan seperti ini. Kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka Syiah sama-sama adalah orang-orang Muslim. Kalau kemudian ada framing yang mengatakan Syiah bukan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bukan Islam. Syiah itu mazhab, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mazhab. Dan tidak bisa kemudian agama yang besar itu direduksi menjadi mazhab. Terima kasih.